Tahun 2022 merupakan tahun kritis bagi sektor migas. Selain hambatan investasi yang belum terselesaikan, Indonesia juga menghadapi tekanan di tengah transisi energi menuju emisi nol di 2060. Tantangan menggenjot produksi semakin berat. Lifting atau produksi minyak siap jual turun terus. Lalu bagaimana Dwi Sucipto, Kepala SKK Migas, menjawab sederet tantangan ini? Saya Awis Nari, inilah CEO Talks. Pemerintah menargetkan bisa menggait investasi minyak dan gas bumi sebesar 17 miliar dolar Amerika tahun ini. Dari target investasi di sektor hulu migas sekitar 12,872 miliar dolar Amerika, hampir 8,2 miliar diantaranya ditargetkan datang dari produksi dan sisanya dari eksplorasi. Pemerintah menawarkan fleksibilitas kontrak dan peningkatan bagi hasil untuk memikat investor. Investasi di hulu migas di 2021 ada peningkatan dibanding 2020, tetapi belum terlalu signifikan. Memang ini perbaikan fiskal dan insentif ini perlu terus dilakukan untuk supaya meningkatkan keekonomian dari investasi dan menarik investor, karena kita bersaing juga dengan negara lain. Dan di 2022 kita harapkan bisa kembali ke target di 1 juta barel per hari kita, yaitu sekitar 13 billion US dollar investasi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menargetkan produksi minyak tahun 2022 mencapai 703.000 barel oil per day dan gas sebesar 1.036 juta standar kaki kubik per hari. Ini bagian dari upaya menggenjot produksi agar mencapai target 2030 yaitu 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per harinya. Lalu apa upaya SKK Migas mencapai target produksi dan lifting di tahun ini? Berkaca dari kondisi lalu, sejumlah faktor disinyalir jadi penyebab tak tercapainya target lifting. Mulai dari entry level produksi awal tahun 2021 yang rendah akibat dampak pandemi, unplanned shutdown, serta terlambat beroperasinya sejumlah proyek migas. Saat ini saya sudah berada di kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi SKK Migas. Pak Dwi, terima kasih kami sudah diperbolehkan untuk main-main ke kantornya. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat ya Pak. Iya, dan ini kita semua tadi sudah tes, tim semua sudah tes. Alhamdulillah hasilnya tesnya semua negatif ya Pak. Alhamdulillah. Bapak juga semoga sehat selalu ya Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, memang dampak. Dan terima kasih juga bersedia untuk melihat nih teman-teman dan memotivasi teman-teman kerja di Central Control Room-nya. Iya, ini ruangannya keren banget loh Pak ini. Kita bicara soal pandemi, dampaknya tak hanya tadi soal kita harus menjaga protokol kesehatan dan juga tes segala macam, memastikan semuanya aman, tapi juga pastinya berdampak pada kinerja ya Pak Dwi. Betul. Dan realisasi dari pendapatan negara migas yang melebihi target kemarin ini kan sebetulnya bukan karena produksi, tapi kita tahu karena kenaikan harga migas di pasar dunia yang cukup signifikan. Dan efisiensi. Iya, jadi ada apa Pak dengan produksi migas nasional kita? Ya, jadi kalau kita melihat di 2020 awal dari pandemi itu ya, kegiatan mobilisasi personil, kemudian kegiatan fabrikasi peralatan dan sebagainya yang terganggu dan sangat terbatas, sehingga begitu masuk tahun 2021 kita losses di dampak dari pandemi itu sekitar 20 sampai 30 ribu barel oil per hari. Nah, kemudian juga dengan beberapa permasalahan yang ada, termasuk misalnya delay dari proyek, ya, delay dari kegiatan-kegiatan pengeboran, itu juga berdampak sekitar 20-an ribu barel oil per hari. Maka ketika kita harapkan masuk di tahun 2021 di kapasitas 700.000,
maka kemudian ternyata hanya masuk di sekitar 660.000. Itu dan upaya kita untuk menahan supaya tidak decline itu yang kita lakukan sehingga sampai dengan akhir tahun 2021 lifting minyak kita di 660.061 something like that ya. Jadi apa yang kita lakukan di 2021 adalah ketika kita terpukul karena pandemi, bagaimana kita coba untuk memaintain dan meminimize decline untuk kita persiapan yang ke depan. Dan kalau kita lihat bahwa kita lifting di tahun 2021 660.000 barel oil per hari, maka itu dari target jangka panjang kita yang untuk menuju 1 juta itu kira-kira kita behind sekitar 10.000 barel per hari. Mudah-mudahan kita bisa catch up untuk waktu mendatang. Nah, dengan keadaan seperti itu Pak, apakah artinya dengan efisiensi dan kondisi pandemi yang tentunya belum jelas kapan ini akan berakhir, apakah artinya ini tantangan Indonesia menjadi lebih berat terutama juga untuk SKK Migas? Ya, jadi sudah barang tentu tantangan untuk hulu migas di Indonesia, pandemi adalah one things, yang lain-lain berkaitan dengan refocusing dan kemudian perubahan portofolio pemain-pemain oil and gas di dunia itu juga menjadi salah satu tantangan yang sangat signifikan untuk kita menghadapi upaya-upaya kita menaikkan menjadi 1 juta barel oil per hari itu. Lalu kalau untuk tahun ini Pak, SKK Migas juga ada target ya Pak ya, untuk produksi minyak 703.000 barel minyak per hari dan untuk gas 1.036 juta standar kaki kubik per hari. Strateginya apa Pak agar tidak meleset lagi seperti tahun lalu? Ya, yang pertama memang pertama di tahun lalu kita melihat dari datanya bahwa kita kehilangan opportunity produksi karena terlambatnya kegiatan-kegiatan misalnya pengeboran. Ya, oleh karena itu kami sudah sepakat dengan seluruh K3S agar tidak terlambat kita ngebor, maka semester 1 ini sudah harus cukup agresif. Maka di triwulan keempat 2021 kemarin kita sudah mulai proses pengadaan, kemudian pembebasan lahan, perizinan di lingkungan hidup maupun perizinan yang lain itu sudah kita lakukan, sehingga kita sudah pantau agar target pengeboran di Januari ini sekitar 70 sumur itu bisa kita kejar gitu, kita laksanakan. Demikian juga nanti Februari Maret mana-mana yang bisa kita percepat kegiatan aktivitas operasional itu khususnya pengeboran itu kita harapkan kita bisa mencapai target itu. Yang kedua juga dengan kemarin sudah delay proyek-proyek yang sedang berlangsung, ini juga kita kejar. Kita harapkan beberapa proyek yang harusnya kemarin on stream di triwulan keempat 2021, kita harapkan bisa segera on stream di 2022 ini. Tapi ini pun juga tidak mudah, jadi ya kita berusaha untuk kerja keras lah untuk itu ya. Nah, kalau selain tadi Bapak mengatakan bahwa di semester pertama ada genjot ya Pak, proyek lebih agresif dan pendekatan sudah dilakukan dari tahun lalu. Seperti itu, apakah ada penyesuaian kegiatan di hulu migas yang lain dari kegiatan-kegiatan yang lain untuk menyesuaikan diri Pak dengan pandemi yang masih tetap belum jelas? Ya, salah satunya sekarang ini yang kita kejar untuk di hulu migas, kita minta kemarin sudah mulai awal tahun prioritas untuk bisa segera masuk di vaksinasi ketiga, dan itu alhamdulillah sudah dapat izin, dan sejak pertengahan Januari ini vaksinasi ketiga sudah dilaksanakan. Ini mudah-mudahan akan bisa mengurangi dampak dari Omikron yang sekarang kita hadapi. Kemudian yang kedua juga terkait dengan tenaga kerja asing yang dari luar negeri, tenaga ahlinya. Ini juga kita minta bantuan juga dari BNPB, dari imigrasi untuk bisa mendapat kemudahan agar mereka bisa aktif untuk mensupport kegiatan di hulu migas ini. Jadi banyak sekali kita berhubungan dan mendapat support dari berbagai kementerian
untuk kegiatan hulu migas ini bisa segera aktif kembali gitu, karena memang ketentuan-ketentuannya kita harus berhubungan dengan banyak kementerian, termasuk tentu saja Kementerian SDM sendiri. Iya, memang kita semua harus penyesuaian ya Pak di pandemi ini semuanya terdampak memang ya Pak. Iya, imunitas warga kita semua itu lebih baiklah daripada di awal tahun 2020. Target investasi minyak dan gas bumi tahun 2022 sebesar 17 miliar dolar Amerika. Lebih dari setengahnya diharapkan dari hulu migas. Pak Dwi, ini kita melanjutkan percakapan lagi, artinya masih ada target yang harus dilaksanakan. Seperti apa Pak strategi dari perbaikan investasi hulu migas agar target ini bisa tercapai? Iya, jadi tentu saja untuk bisa mengejar target tadi, dan khususnya kembali lagi kita bukan hanya melihat di 2022 saja, tetapi bagaimana perjalanan kita untuk sampai 2030. Long term planning kita itu programnya terlaksana nggak ada? Apakah kita menuju ke sana? Dan untuk itu yang menjadi ukuran tentu saja yang pertama minat investor untuk berinvestasi, baik mulai dari eksplorasi maupun development, itu yang menjadi challenge. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita berada di sebuah situasi untuk hulu migas kondisi yang krusial sekarang. Yang pertama berkaitan dengan isu lingkungan, ya. Munculnya energi baru terbarukan, meskipun tentu saja buat Indonesia tidak masalah, itu adalah komplement untuk bisa mengamankan kebutuhan energi kita. Tetapi yang kedua masalah financing yang berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua adalah refocusing pemain-pemain hulu migas dunia ke arah wilayah-wilayah kerja yang cadangannya besar. Dan kemudian perubahan portofolio mereka yang sebagian mulai fokus kepada energi baru terbarukan dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah persaingan antar negara yang begitu ketat. Ini berkaitan dengan masalah perpajakan dan insentif-insentif yang lain yang diberikan oleh berbagai negara. Nah, di samping tadi masalah pandemi ya, sehingga memang tugas Indonesia menjadi lebih berat untuk itu. Maka memang iklim investasi ini sekarang terus ini bergulir, arahan Bapak Presiden, kemudian juga apa yang sekarang digarap baik di Kementerian SDM maupun di Kementerian Keuangan untuk melonggarkan fiscal term, untuk memudahkan perizinan yang memang yang terus terang sekarang juga masih cukup banyak gitu ya, masih cukup banyak berhubungan dengan banyak pihak berkaitan dengan perizinan. Kemudian juga tidak mudahnya investasi di daerah gitu ya, karena beberapa tumpang tindih penggunaan lahan dan sebagainya. Ya, itu situasi semua yang harus kita hadapi. Jadi oleh karena itu memang kita berharap betul semua pihak memberikan perhatian penuh kepada kegiatan migas ini, sehingga jangan sampai kan investor ini kalau datang kemudian ini belum apa-apa ada pungutan ini pungutan itu, dan kan akhirnya kan mungkin bukan besarnya pungutan itu, tapi bagaimana mereka nyaman berinvestasi di sini. Oleh karena itu kita coba transformasi di SKK Migas sendiri, kemudian di Kementerian SDM sendiri, dan beberapa perubahan-perubahan yang dilakukan di Kementerian Keuangan. Jadi ini tentu saja ini butuh waktu untuk terus bergerak ke sana gitu. Jadi itu yang kita harapkan effortnya, dan ini mulai kelihatan agresivitas dari investor ketika kita lihat sekarang misalnya pengeboran. Tahun yang lalu kita ngebor sumur itu 248 sumur. Tetapi tahun ini kita akan masuk di atas 800 sumur. Jadi peningkatan yang cukup agresif, dan ini di atas dari
target long term plan kita yang seharusnya kira-kira 600-700 sumur. Jadi ini berarti kita sudah bagus menuju ke sana, dan mudah-mudahan ini juga akan mengejar pencapaian target 703.000 tadi. Sampai sekarang kita masih punya gap sekitar 30 ribuan lagi yang harus kita kejar untuk bisa ngejar 703.000. Nah, kita juga berharap yang namanya unplanned shutdown segala macam itu bisa kita minimize dari tahun-tahun kemarin. Nah, itu yang kita lihat ada demikian, dan kemudian juga di eksplorasi kita juga dengan Kementerian SDM sudah mencari mana yang fokus, dan itu yang akan kita jual ke para investor. Nah, Pak Dwi, tadi ada satu poin yang Pak Dwi anggap penting adalah investor ya, bagaimana iklim investasi di Indonesia harus menarik untuk mereka masuk dan meyakinkan seperti itu ya, menjanjikan bagi mereka. Sejauh apa fleksibilitas kontrak dan peningkatan bagi hasil hingga split risiko yang ditawarkan untuk memikat investor? Iya, yang pertama berkaitan dengan fiscal term, sekarang pemerintah sudah menetapkan lebih fleksibel, apakah mau PSC dengan cost recovery atau PSC dengan gross split, masing-masing pilihan dari investor, itu bebas. Yang kemudian yang kedua berkaitan dengan split tadi, itu kan terkait dengan keekonomian. Pemerintah itu sudah menjamin bahwa keekonomian itu dijamin, sehingga oleh karena itu split itu sangat tergantung pada hitungan-hitungan kita. Kita terbuka analisa semua kondisi yang ada, dan untuk mengejar IRR ekonomis misalnya let's say 15% misalnya, itu splitnya harus berapa, dan ini sudah dibuktikan beberapa kejadian seperti kemarin Mahakam, ya, WK Mahakam juga diberikan tambahan split karena keekonomiannya untuk bisa men-unlock potensi yang ada. Demikian juga Forel, kemudian juga yang terakhir kemarin ada Sanga-Sanga dan Eskal, itu melihat gambaran bagaimana bahwa untuk split pemerintah juga sangat fleksibel, tergantung dari bagaimana keekonomian wilayah kerja itu. Nah, Pak, untuk hal ini masih terkait salah satu terobosan yang dianggap bisa menyelesaikan kendala investasi itu adalah revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Yeah. Tapi ini masih tertunda. Seperti apa, Pak, tanggapan Pak? Jadi memang itu menjadi satu poin yang selalu disampaikan juga oleh para K3S, yakni kepastian hukum. Nah, kalau kita bicara kepastian hukum, tentu yang paling atasnya adalah Undang-Undang Migas. Nah, setelah kemarin 2012 keputusan MK seperti itu. Nah, ini hari-hari ini ada tim yang sudah dibentuk di Kementerian SDM untuk bisa menyiapkan konsep yang nanti kira-kira akan disampaikan dalam revisi Undang-Undang Migas. Dan menurut teman-teman di parlemen dan juga target dari Kementerian SDM adalah kita harapkan tahun ini bisa selesai, dan mudah-mudahan itu juga sangat membantu komitmen pemerintah terhadap kepastian hukum terhadap kontrak-kontrak yang akan kita lakukan ke depan. Selain tantangan atau hambatan di investasi hulu, pemerintah dan pelaku industri juga menghadapi ketidakpastian dari transisi energi dan komitmen global mengejar target nol emisi. Pak Dwi, ini ada tantangan soal lingkungan. Tapi sebelum kita ke situ, Pak, kabarnya Bapak ini di tengah kesibukan mengatasi segala tantangan SKK Migas ini masih menyempatkan diri untuk silat, melatih silat dan juga sepedaan ke kantor. Benar ya, Pak ya? Insya Allah benar. Ini kapan biasanya Bapak punya waktu untuk menyalurkan hobi, Pak? Karena pasti banyak banget yang harus dikerjakan kan, Pak? Ya, biasanya pagi hari atau malam hari gitu, tergantung hobinya itu. Jadi kalau silat itu kan ya anytime bisa dengan teman, kemudian tapi kalau pernapasan kan bisa dilakukan pagi hari gitu. Jadi itu. Jadi kalau goes itu ada hari-hari tertentu yang kita jadwalkan. Kita berangkat mulai
jam 5, setengah 6 gitu, nanti jam 7 selesai, kita sudah mulai kerja. Terus kemudian kalau weekend juga begitu, kita isi, mungkin kalau weekend banyak di keluar kota, cari-cari yang tanjakan begitu. Kalau tenis ya ada jadwal sendiri, biasanya sore hari, malam hari. Oh, jadi silat, goes, tenis ya Pak? Banyak ya kalau sekarang ya. Nah, ini Bapak selain hobi olahraga, tentu juga kerja menjadi, ya bisa dibilang hobi lah Pak, karena Bapak pasti banyak sekali waktu yang Bapak habiskan di tempat kerja untuk menjawab tadi tantangan-tantangan yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Bagaimana kemudian Bapak juga ikut mengajak tim Bapak agar kinerjanya atau semangatnya sama besarnya seperti Bapak, seperti tetap antusias walaupun banyak sekali tantangan. Saya harus berada di tengah-tengah mereka gitu. Jadi sebenarnya kayak kegiatan-kegiatan berolahraga ya, baik bersepeda atau main tenis, itu kan kesempatan saya untuk berada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu untuk supaya motivasi ini bisa tersalur ya, saya harus banyak diskusi dengan teman-teman, staf, para pegawai, diskusi dan ya bagaimana membuat mereka memahami value yang sedang dikerjakan, karena motivasi itu akan muncul apabila kita mengetahui, apalagi kemudian merasakan dan menghayati mengenai value yang kita kerjakan, yang seringkali ya kita asal kerja tapi tidak paham bahwa yang kita kerjakan sebenarnya berdampak kepada bangsa dan negara, itu yang sangat besar gitu. Itu yang perlu kita terus sampaikan kepada mereka. Dan pendekatannya bisa dari itu tadi ya Pak, kegiatan-kegiatan yang mungkin bentuknya nggak selalu bekerja tapi kegiatan sampingan olahraga tadi ya Pak ya. Ini kan teman-teman kan semua muda-muda, jadi saya bilang kan. Berarti staf Bapak semuanya harus bisa main tenis dong? Tidak. Harus bisa silat. Tapi kayaknya kalau pada ngelawan Bapak silat, semuanya pura-pura jatuh. Mereka harus pura-pura lah. Nah, paling enggak kalau nggak mereka nggak berani ninggal saya gitu. Bapak selalu paling depan ya Pak ya? Nggak paling depan. Iya Pak Adi, tapi kembali lagi soal tantangan tadi Pak, di samping tadi ada investasi, ada juga komitmen pemerintah saat ini untuk menyeimbangkan pengurangan emisi karbon dan mengoptimalkan energi terbarukan. Seperti apa Bapak menghadapi faktor ini yang mungkin juga menjadi tantangan tersendiri bagi SK Migas? Ya, jadi sebenarnya kan kita pemain oil and gas itu kan paham betul mengenai apa efek dari kegiatan hulu migas itu, di samping masalah ekonomi dan bisnis dan ekonominya, tetapi juga ada hal negatif. Oleh karena itu apalagi ketika kemudian isu mengenai lingkungan, dan kemarin di COP26 ya lebih ini lagi lebih isunya lebih tinggi lagi ya, digaungkan lagi. Kita di Hulu Migas menetapkan ada 6 strategi yang kita sebut sebagai low carbon initiative. Jadi yang pertama kebijakan dan regulasinya yang harus kita tata, yang membuat bahwa investasi di hulu migas itu bukan hanya bicara masalah produksi migas saja, tetapi bagaimana mengkompensasi tadi yang disebutkan, apa yang harus kita lakukan terhadap produksi-produksi atau adanya CO2 dan sebagainya. Dan yang kedua kemudian pengelolaan energinya, yakni dalam hal memproduksi oil and gas itu kan dibutuhkan juga energi. Energi dari pembangkit listrik yang menggunakan gas dan lain sebagainya, sebelumnya mungkin minyak, gas. Ini bagaimana kita lakukan agar energi ini seefisien mungkin. Oleh karena itu teknologi harus dipilih yang membuat penggunaan energi tersebut menjadi sangat minim gitu ya. Yang ketiga mengenai zero flaring. Jadi kan biasanya kan dampak dari kegiatan penambangan minyak dan gas itu kan ada gas yang karena kecil ya, itu di flare ya, dibakar keluar. Nah itu kita targetkan nantinya ini zero, nggak boleh. Jadi
apapun yang harus dilakukan untuk agar tidak flare, entah itu bagaimana anunya menjadi produksi samping atau mungkin masuk ke, kita masukkan ke dalam reservoir lagi gitu ya. Nah, yang keempat mengurangi emisi kebocoran. Jadi kebocoran-kebocoran yang terjadi itu kita kurangi. Kemudian yang kelima penghijauan. Ini sangat sejalan juga dengan kebijakan Kementerian KLHK. Kita seperti tahun ini kita targetkan produksinya penanam pohon sekitar 1,6 sampai 2 juta pohon. Dan ini kita nanti bisa kalkulasikan berapa CO2 yang diserap dengan pohon-pohon yang kita tanam. Kemudian yang keenam adalah betul-betul kita zero toleran untuk terhadap produksi CO2. Makanya ketika sekarang investasi selalu banyak dilengkapi dengan namanya CCS ya, carbon capture storage, jadi dia harus disimpan lagi, atau carbon capture storage dan utilization atau CCUS. Jadi oleh karena itu menjadi tantangan tambahan untuk investasi di hulu migas ini adalah kenaikan investasi karena harus install sistem CCS atau CCUS ini gitu. Jadi tadi ada 6 strategi yang kita pakai sekarang untuk supaya bisa meyakinkan atau mendekati zero emisi dari CO2 dari kegiatan hulu migas. Nah, berarti dari semua 6 itu kalau Bapak sudah jabarkan tadi, sebetulnya posisi hulu migas di tengah transisi energi ini sebetulnya sudah sangat mendukung ya Pak ya? Kita fight untuk itu. Ya, seperti tadi yang Pak sampaikan bahwa kita sekarang harus bisa bersedia atau kita willing to adopt investasi yang setiap investasi hulu migas untuk menambahkan alat tambahan untuk bisa mengembalikan CO2 yang dampak kita tahu kan di bumi kan selalu ada CO2 11%, 20% yang biasanya setelah dipisahkan kemudian di flare. Nah ini dipompa kembali. Next nanti ke depan kita juga punya pemikiran untuk mengutilisasi reservoir yang sudah kosong yang bisa dipakai untuk memasukkan CO2 dari industri. Jadi itu fungsi yang lain mungkin yang bisa kita kembangkan untuk membantu emisi yang dari industri, bukan hanya dari hulu migas. Baik, mudah-mudahan komitmennya konsisten Pak dan semua strateginya juga bisa berjalan dengan baik supaya target zero emission-nya bisa tercapai juga ya Pak ya. Iya, kita berjuang untuk itu ya. Iya. Kita akan berbincang lagi Pak setelah ini soal Bapak, soal santai-santai, tapi usai jeda. Pemirsa tetaplah di CEO Talks, kami akan segera kembali usai jeda. Kamu kenapa lagi sih? Lagi kayak aku sering gagal gara-gara Dwi Sucipto bukan nama baru di sektor energi Indonesia. Pak Dwi ini pernah memimpin PT Pertamina Persero pada 2014 hingga 2017. Pada masa jabatan Pak Dwi Sucipto, Pertamina sempat dianugerahi The Best Downstream Service and Solutions Company. Sementara Dwi Sucipto juga diganjar predikat Asia Best CEO dalam Oil and Gas Awards 2015 oleh majalah internasional World Finance. Dan sebenarnya masih banyak lagi sederet penghargaan yang sudah diraih oleh Pak Dwi. Pak Dwi, ini penghargaan banyak sekali, artinya Bapak sebagai pemimpin, sebagai leader sudah tidak dipertanyakan lagi, tidak diragukan lagi. Bagaimana Bapak mendefinisikan kepemimpinan Bapak sebagai CEO?
Ya, jadi seorang leader itu kan kalau seperti Ki Hajar Dewantara kan ing ngarsa sung tulodo. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan diri kalau kita di depan, kita bisa memberikan contoh ya, contoh motivasi, contoh semangat gitu yang terus ada, lalu kemudian juga termasuk menjelaskan apa visi yang organisasi ini akan tuju gitu. Nah, itu penting. Dan kemudian terus yang kedua ing madya mangun karso, itu maknanya adalah bahwa seorang leader juga harus bisa berada di tengah-tengah pasukannya untuk bisa memberikan semangat bergerak lebih cepat. Terus kemudian terakhir ya tuturi andayani, jadi bagaimana bisa memberi penghargaan, mendorong gitu ya, dari belakang aktivitas memang sudah bergulir dengan baik. Seperti tadi Bapak juga sempat bilang mengenai bagaimana mengajak tim Bapak untuk maju ke depan, berada di tengahnya, diskusi dan lain-lain ya Pak ya. Betul. Nah, semenjak Bapak memimpin SKK Migas, ada tidak sistem yang Bapak kembangkan untuk kemudian mengintegrasikan karyawan mewujudkan visi industri hulu migas ini? Ya, jadi setelah kira-kira mungkin 6 bulan ya coba mempelajari kondisi industri hulu migas dan situasinya seperti apa, maka ada 4 filosofi transformasi yang saya ajak kepada seluruh tim untuk kita bergerak. Ya, ini yang pertama visi yang jelas. Jadi visi yang jelas bukan cuma visi 1 tahun 2 tahun, tapi visi 10 tahun 15 tahun gitu. Itulah kemudian setelah dilakukan pengkajian yang cukup panjang, muncullah visi 1 juta barel oil per hari dan 12 billion cubic feet per hari untuk gasnya. Nah, kemudian yang kedua adalah SKK Migas harus menjadi center of excellence. Jadi bukan orang datang untuk minta approval saja, tetapi bagaimana orang datang itu bertanya dan kita bisa menggait mereka, kita bisa membantu, kita jadikan SKK Migas bukan bukan menara gading, tapi bagaimana kita justru turun kepada K3S untuk melayani gitu ya. Yang ketiga, bagaimana membantu para K3S karena memang yang mengeluarkan uang kan K3S, yang melakukan kegiatan kan K3S gitu ya. Jadi bagaimana kita membantu mereka, yakni melalui proses perizinan yang cukup banyak instansi yang terkait, lalu kemudian seringkali berbelit-belit gitu ya. Jadi untuk kita bangun one door service policy. Jadi di awal tahun 2020 kita launching one door service policy ini. Dan ya alhamdulillah sekarang berjalan cukup bagus, meskipun harus improve dan harus terintegrasi dengan instansi-instansi pemerintah. Yang keempat adalah komersialisasi. Jadi agresivitas kita untuk mengkomersialkan bukan hanya pada minyak dan gas yang sekarang produksi, tetapi potensi yang akan muncul di 5-6 tahun ke depan begitu, untuk sudah mulai dijual gitu, untuk supaya industri bisa menangkap potensi itu. Dan yang terakhir adalah digitalisasi, dan ini yang kita lihat tadi di Integrated Operation Center itu bagian dari keinginan kita mentransformasi untuk kita bisa melihat dalam waktu di suatu waktu tertentu bagaimana kondisi operasi oil and gas hulu migas ini seluruh Nusantara. Kita bisa lihat real time temuan, real time produksi lifting dan real time pergerakan operasional yang ada, lifting, pergerakan kapal, segala macam bisa kita monitor. Progres proyek real time juga bisa kita monitor dari sini gitu. Nah, itu bagian dari digitalisasi kita, di samping tentu saja percepatan proses administrasi dan sebagainya, kita harapkan demikian. Nah, dari sistem yang Bapak kembangkan tersebut tentunya ini bukan hal baru yang Bapak langsung punya begitu saja. Banyak pengalaman yang sudah Bapak jalankan sebelumnya, dan sebelum masuk ke sektor energi kan Bapak sempat di semen dan memimpin PT Semen Indonesia. Ketika itu juga Bapak memimpin mungkin di tengah konflik, dan ada pelajaran penting mungkin yang bisa Bapak petik dari situ untuk membangun kembali dan memperkuat kembali kepemimpinan Bapak di tempat-tempat lain. Konflik itu cukup baik untuk kita bisa
melatih keberanian kita di dalam mengambil action. Kemudian bagaimana kita juga belajar mengkolaborasi berbagai kepentingan yang ada dalam konflik itu untuk muncul sebuah solusi. Yang intinya bahwa jangan dilihat perbedaannya, tapi di antara sedikit perbedaan justru sebenarnya persamaannya banyak. Itu kira-kira yang kita lakukan, dan itu sangat dibutuhkan bagi seorang leader dalam. Jadi kita tidak takut menghadapi tantangan tadi, dan kemudian kita juga berani untuk mengambil action sesuai dengan rule yang ada. Yang penting bagaimana good governance-nya ini kita harus ikuti. Keterlibatan banyak tim untuk terhadap sesuatu permasalahan itu kita lakukan, dan itu insya Allah bisa menggiring kita solve the problem with the safe proses gitu. Nah, untuk Bapak bisa melakukan itu tentu tidak hanya inovasi dan juga pengalaman Bapak. Perlu fisik juga yang kuat, Pak, karena jadwal Bapak tentu pasti padat dan harus menyesuaikan dengan staf Bapak yang banyak sekali. Dan di usia Bapak yang masuk ke 67 tahun ya, Pak? Iya. Bapak masih kelihatan sehat, kelihatan fit, gesit, dan tadi olahraganya itu ekstrim-ekstrim loh, goes, tenis, semuanya, kardionya berat. Apa Pak rahasianya bisa seperti ini sehat terus? Di bidang apapun yang kita itu mau masukin, itu kuncinya cuman kita enjoy dengan itu semua. Jadi from the beginning itu try kita begitu masuk, enjoy lah dengan itu. Kita mencari apa key-nya supaya kita bisa enjoy di situ gitu. Nah, the key adalah value apa yang kita bisa lakukan. Jadi saya berpikir bahwa jangan sampai ada waktu yang terbuang. Jadi ada waktu kosong dikit, ya gunakanlah, karena kita sudah menggunakan pikiran kita pada saat kita kerja cukup panjang, jamnya, spending waktunya panjang. Ya sekarang yang fisiknya yang harus kita train ya, dengan cara tadi yang olahraga. Jiwa ya kita train dengan seni, kerohanian, keagamaan dan sebagainya gitu. Jadi keseimbangan itu yang kita jaga, dan ya dengan selalu memanfaatkan waktu-waktu yang kosong, sehingga tadi kelihatan ya saya olahraga silat, bersepeda dengan teman-teman. Bahkan kita memang kalau bersepeda itu cari-cari tanjakan yang cukup ekstrim juga. Misalnya kita pernah naik ke Bromo, ya kita pernah naik ke Cemoro Sewu. Itu naik sepeda tuh Pak? Naik sepeda ya. Saya naik mobil. Kita pernah naik ke Tangkuban Perahu gitu ya. Di Sumatera Barat kita juga udah naik kelok 44. Jadi ya seperti itu ya kita senang gitu karena banyak muncul kenikmatan yang lain, pemandangan yang begitu bagus gitu, udara yang segar gitu. Nah gitu. Demikian juga tenis ya, kita juga banyak kemudian bisa bergaul dengan teman-teman yang sama-sama bermain tenis gitu. Artinya ini Pak Dwi ini adalah salah satu contoh istilah age is just a number ya Pak. It's just a number iya, it's just a matter of number. I want to say gitu. Bahwa nggak peduli umurnya berapa, kalau kita passionate sama betul. apa yang kita kerjakan dan kita mencintainya, pasti akan lebih mudah maju, lebih sukses ya Pak ya, dan nggak terasa berat ya Pak ya. Jangan stop untuk berkarya lah gitu kira-kira ya. Teman-teman sepeda itu umur 40, 50 gitu. Iya. Jadi ya itu tadi pesannya harus passionate ya Pak dengan apa yang kita kerjakan. Ya, betul. Nah Pak Dwi, kita bicara soal target ke depan, bicara soal mimpi sekarang. Ya. Apa prioritas Bapak untuk rencana kerja SKK Migas di 2022 ini? Ya, jadi seperti tadi kita punya 6 KPI. Ya. Yang pertama bagaimana supaya reserve replacement ratio itu di atas 100%. Kemudian kita punya target produksi lifting yang minyak 703.000 barel per hari dan gasnya adalah 5.800 MMscf, dan kemudian ada target cost recovery, ada target penerimaan negara, proyek-proyek yang jalan, dan kemudian juga tata kelola.
di samping itu sebenarnya ada target yang lain yang berkaitan dengan apakah roadmap untuk long term planning ini berjalan seperti yang direncanakan gitu. Itu yang jadi ini kan, dan oleh karena itu berkaitan itu fokusnya adalah yang tadi bagaimana kita membangun iklim supaya investor atau investasi di Indonesia meningkat. Yang kedua, bagaimana teman-teman memonitor kegiatan operasional khususnya di kegiatan drilling atau pengeboran itu sesuai dengan jadwal yang dilakukan. Yang ketiga adalah bagaimana kita terus bisa membantu kita berkomunikasi dengan para K3S, para investor, kebutuhan apa yang kita bisa bantu dari dari SKK itu, supaya mereka terus terdorong untuk ada 3 kata yang menjadi fokus kita untuk mencapai target ini adalah masif, agresif, dan efisien. Jadi kita kegiatannya masif, seluruh kegiatan kita percepat secara agresif, dan kita coba bangun agar industri ini efisien gitu. Kalau industri ini efisien, maka profitabilitas mereka akan lebih tinggi dan mereka akan punya kemauan untuk berinvestasi lebih baik. Baik, kalau di luar SKK Migas, Pak, mungkin Bapak punya mimpi lain yang belum tercapai. Yeah. Kabarnya Bapak juga punya cita-cita untuk membuka sekolah untuk anak miskin. Bagaimana, Pak? Semua mimpi-mimpi itu. Betul. Jadi memang di luar SKK Migas, saya punya ketertarikan untuk di pendidikan memang. Pendidikan, dan sebenarnya saya punya mimpi untuk membangun sekolah ya untuk orang yang tidak mampu, dan memang lahan sudah untuk mendapatkan lahan sudah dapat. Nah, tinggal nanti merealisasikan ini bangun bangunannya yang masih harus ngumpulin, dan kebetulan juga belum bisa fokus betul gitu. Tapi mudah-mudahan segera ya, Pak, ya, karena Amin. tadi kembali lagi kalau passionate pasti ada jalannya, pasti Insya Allah. bisa ya, Pak, ya, bisa Allah. sukses. Nah, kalau keluarga sendiri gimana, Pak? Bapak sibuk, juga banyak hobi yang keluar, kemudian mungkin banyak kunjungan ke lapangan juga. Seperti apa Bapak memaintain hubungan dengan anak-anak Bapak dan juga keluarga? Komunikasi, dan saya kira kan kalau sudah aktivitas yang lain bisa selesai jam 9 malam gitu ya, jam 10 kan the rest sampai dengan pagi hari untuk memulai kita aktivitas sekitar setengah 6 atau jam 6 kan dengan keluarga juga, di situ komunikasi, dan yang penting komunikasi aja, setiap saat kita berkomunikasi, mereka tahu saya di mana, dan kita juga tahu apa masalah-masalah yang mereka hadapi gitu. Jadi komunikasi penting ya, Pak, penting, ya, karena saat ini juga pasti anak-anak Bapak punya kegiatan sendiri. Persis, keluar juga. Jadi anak saya yang 3 juga mereka sudah bekerja lah gitu ya. Ya tinggal 1 yang kuliah, ya itu mungkin yang paling banyak bersama kita. Iya, jadi keluarga pokoknya tetap juga nomor 1 ya, Pak. Jangan sampai tetap, kita kerja terus pasti. lupa sama keluarga. Tapi iya. mungkin yang ingin kami gali di sini sebetulnya semangat Bapak, kinerja Bapak saat ini memang sedang di SKK Migas, tapi juga pengalaman Bapak di tempat Bapak sebelumnya juga kita yakin dengan kepemimpinan Bapak yang berprestasi lah seperti itu, dan sudah tidak diragukan lagi. Apa yang membuat Bapak begitu persisten sebagai individu? Apakah mungkin Bapak punya tokoh yang Bapak idolakan? Saya kira seperti yang diajarkan kita sebenarnya, bukan sesuatu yang baru, bahwa kalau prinsip saya kan kita hidup ini bagaimana kita bisa memberikan manfaat gitu ya kepada orang lain, ya kepada bangsa dan negara. Jadi sekecil apapun yang bisa kita lakukan gitu, kita meyakini itu gitu. Jadi oleh karena itu saya terhindar dari misalnya ini sudah usia begini, tapi semasa waktunya ada, saya pasti akan berusaha untuk bisa
berkarya begitu. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk orang lain, untuk bangsa dan negara, karena itu nanti benefitnya pasti kembali ke kita juga gitu. Jadi fokusnya itu aja, fokusnya adalah apa sih yang bisa saya kerjakan, apa sih yang bisa kerjakan dan sebagainya begitu. Jadi itu yang membuat rasanya ya ada saja kemudian yang bisa kita kerjakan gitu. Dan ya prinsipnya ya saya selalu bagaimana keep moving gitu ya, selalu bergerak gitu. Itu tadi Bapak bilang jangan sampai ada waktu yang terbuang ya Pak. Iya, Kalau iya, waktu iya. udah lewat nggak bisa dibalikin lagi ya Pak. Betul. Iya, jadi sebisa mungkin kita melakukan banyak hal untuk bangsa ini. Jangan bertanya apa yang kita peroleh, tapi apa yang bisa kita berikan ya Pak. Apa yang kita bisa lakukan dan kita berikan gitu pada orang lain. Ya, baik, mudah-mudahan perbincangan ini menginspirasi pemirsa Berita Amin. Satu Amin. dengan semangat Bapak bekerja, kemudian juga semangat Bapak mendalami hobi, dan juga semangat Bapak menjalin hubungan yang baik pula dengan keluarga. Jadi work-life balance berjalan dengan baik. Ampun. Dan semoga target masih banyak kekurangan. dan juga target SKK Migas tercapai semua ya Pak. Dan strateginya berjalan dengan baik. Ya pemirsa, demikian perbincangan CEO Talks dengan Kepala SKK Migas Dwi Sucipto. Terima kasih. Sampai ketemu di edisi selanjutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Saya Wisnari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.